adik-adik, selamat pagi, selamat ketemu lagi bersama Kak Evi. Kita semangat ya untuk ibadah impak kita pada pagi hari ini. Adik, hari ini kita harus semangat untuk minggu depan pasti kita sudah mau merayakan apa ya? Ada yang tahu enggak? Ya, kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi kita semangat, kita tetap berdoa, kita tetap bersekutu supaya minggu depan atau tahun 2021 kita sudah dapat berkumpul lagi bersama-sama, ya, tidak melalui alat komunikasi ini. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum mulai, adik-adik silakan saat teduh dulu. Silakan adik-adik saat teduh mulai. Ya, selesai. Ya, adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dari terbit matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, kita mau mulai ibadah kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu sehingga kami dapat bersama-sama memulai ibadah kami. Baik hamba-Mu yang di sini maupun adik-adik yang di rumah masing-masing, Tuhan kiranya mau sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberi pujian kita, tapi sekarang kita akan membaca Mazmur, pujian Mazmur kita dari Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Ya, sudah dapat adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian pujian Mazmur kita akan muji Tuhan lagi, kita menyanyi Kasih Yesus.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik duduk. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bunda Dian. Silakan Bunda Dian, sampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Kembali lagi ketemu sama Bunda Dian di sini. Di dalam ibadah IMPA. Sekarang kita mau masuk dalam pembacaan firman. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, Bunda lihat semuanya sudah pada siap. Sekarang buka Alkitabnya. Ya, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Bunda ulangin lagi ya. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Kalau semua sudah terbuka, biarkan Alkitabnya terbuka, kita minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita agar mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk ikut di dalam ibadah IMPA pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di mana Alkitab kami sudah terbuka. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Diamkan semua suara dalam hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh tertuju kepadamu saja. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan boleh berkati, agar hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaannya dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya yang selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ya, sekarang Bunda mau tanya, ya, di antara kalian ada enggak yang pernah kehilangan barang yang disayang atau barang yang berharga? Pernah enggak kalian kehilangan barang? Ada? Oh ada. Gimana perasaannya? Kalau kita barang yang kita sayang, barang yang sangat berharga bagi kita, tiba-tiba hilang karena diambil orang umpamanya. Iya, pasti sedih. Bisa ada yang enggak mau makan karena mikirin barang yang hilang. Ada yang nangis berhari-hari karena barang yang disayang-sayang hilang. Ada enggak yang kayak gitu? Oh ada. Ya Bunda juga pernah merasakan ketika kehilangan barang ada rasa yang kurang. Ada yang tidak enak. Jadi sedih. Nah, kalau barang kita hilang, ya barang berharga kita hilang, terus kita sudah bersedih, kita sudah bernangis nih, enggak makan berhari-hari. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu, barangmu ketemu. Nah, bagaimana nih reaksi adik-adik atau anak-anak? Iya, pasti senang. Ada bilang, barang saya ketemu kembali. Yes. Ya, pasti semuanya senang ya. Ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ya, loncat-loncat. Ada yang apa? Memuji Tuhan. Puji Tuhan, barang saya ketemu. Ya, kalau barang kita yang hilang, barang berharga kita yang hilang, ketemu lagi, senangnya minta ampun. Kita bisa naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Nah, firman kita pada hari ini juga mau menceritakan tentang pujian syukur Raja Daud, ya, karena barang yang berharga yang dimiliki oleh Raja Daud dan bangsa Israel ketemu kembali. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat video berikut ini.
Raja Daud dan bangsa Israel sangat senang karena barang yang sangat berharga dan berarti bagi bangsa Israel baru saja kembali, yang sebelumnya diambil oleh bangsa Filistin. Bangsa Israel bersorak-sorai, ada yang bermain musik, bernyanyi, bahkan Raja Daud sendiri bernyanyi dan menari-nari memuji Tuhan Allah, karena ia bersyukur dapat memindahkan barang tersebut kembali ke Yerusalem. Ya, tadi anak-anak sudah menyaksikan video yang Bunda Dian putarkan tadi. Kira-kira ada yang bisa menjawab atau menebak enggak? Kira-kira apa sih barang berharga yang dipunyai oleh bangsa Israel? Ada yang tahu? Oh, ada yang tahu, pinter. Ya, barang yang sangat berharga itu ialah tabut Allah atau tabut perjanjian. Ada yang sudah tahu enggak kira-kira bentuknya kayak apa tuh tabut Allah atau tabut perjanjian? Ya, bagi yang belum, bisa lihat video berikut ini. Tabut Allah terbuat dari kayu penaga yang berukuran panjang 2,5 hasta, lebar 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta, yang seluruh permukaannya dilapisi emas baik di luar maupun di dalam tabut. Ada 4 gelang di kedua sisi tabut untuk kayu pengusung yang juga terbuat dari kayu penaga dan dilapisi emas. Tutupnya disebut juga tutup pendamaian yang dilapisi emas dan terdapat 2 krub atau 2 malaikat. Tabut Allah berisikan 2 loh batu yang ditulisi 10 hukum, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat Harun. Tabut Allah ini merupakan tanda kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, ternyata tabut Allah itu sangat berarti bagi bangsa Israel, karena keberadaan tabut Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel sama dengan hadirnya Allah di kehidupan mereka. Jadi ketika tabut itu kembali, mereka sangat bersuka cita karena mereka yakin bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang Bunda mau tanya, kalau sebentar lagi nih, tanggal berapa ya? Tanggal 25. Kita merayakan apa ya? Ada yang sudah tahu tuh di sana. Ya, kita merayakan Natal. Tapi ada yang tahu enggak? Natal itu apa sih? Oh, ada yang tahu. Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Berarti hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia yang menjadi manusia. Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, siapa nih yang senang nih nyambut Natal? Ada yang senang enggak? Oh, senang, Bunda Dian sangat senang. Karena Natal itu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Sukacitanya sangat besar, senang sekali. Semuanya juga senang menyambut Natal. Kalau kita menyambut Natal bukan mengharapkan baju baru atau jajan-jajan yang banyak atau hadiah-hadiah yang bagus-bagus. Tetapi kita menyambut Natal berarti kita menyambut kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Raja Daud mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika menyambut tabut perjanjian, dia menaikkan pujian syukur dengan sungguh-sungguh.
Dia yakin bahwa kehadiran Tuhan itu akan menolong dia, dan dia bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sambil loncat-loncat, sambil bernyanyi dengan tidak ragu-ragu. Nah, kita ketika kita merayakan atau menyambut hari Natal, kita juga harus bersyukur seperti Raja Daud yang menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dengan ucapan syukur. Bagaimana ucapan syukur? Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika disuruh bernyanyi, nah ketika anak-anak disuruh bernyanyi, jangan mukanya seperti buah jeruk, cemberut, tidak ada senyumnya. Kadang-kadang kalau disuruh nyanyi, kayak ikan yang tidak ada airnya, tidak ada suaranya, hanya mulutnya saja bergerak-gerak. Ada juga ketika disuruh menyanyi, nangis karena tidak mau memuji Tuhan. Apakah itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Tidak. Kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh. Suaranya dikeluarkan, mukanya juga ada senyuman. Itulah ungkapan syukur kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mulai sekarang, nah, ketika kita memuji Tuhan, jangan ada paksaan, jangan ada marah-marah, jangan ada cemberut, ya. Tetapi mukanya mencerminkan sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, Bunda Dian, semuanya harus bersyukur kepada Tuhan dan menunjukkan sikap yang baik. Itu membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Amin. Terima kasih Bunda Dian untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Gimana sikap berdoanya? Ya, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biar apa yang kami boleh dengar hari ini, apa yang kami boleh lihat hari ini Tuhan, boleh kami contoh, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh seperti Raja Daud yang boleh menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kami anak masih kecil Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi contoh bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu boleh menyelesaikan akan ulangan semester ganjil ya Tuhan. Biar Tuhan, Engkau boleh memberkati kami, memberkati nilai yang nanti kami akan peroleh ya Bapa. Berkati semuanya Tuhan dengan segala keterbatasan guru-guru kami untuk menyampaikan materi, karena keadaan COVID ini ya Bapa. Biarlah keadaan ini tidak membuat kami putus semangat untuk belajar, tetapi biarlah kami boleh giat kembali untuk belajar walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus untuk Bapak Presiden ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat ketika ia boleh menyelesaikan keadaan yang sekarang ini, terkhusus untuk penyakit corona ya Bapa. Biar Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, pada
Presiden ya Tuhan, agar boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik, dan kami anak-anak-Mu boleh kembali sekolah seperti biasa, boleh kembali beribadah seperti biasa, kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan, keadaan COVID ini tidak membuat kami patah semangat, tetapi ya Tuhan, dengan keadaan COVID ini kami boleh tetap percaya dan yakin bahwa semua ini adalah rencana Tuhan dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan boleh berkati obat-obat maupun makanan dan minuman yang mereka konsumsi ya Tuhan, biar itu boleh menjadi sarana untuk mereka sembuh. Engkau yang memberkati orang tua yang merawat ya Bapa. Kau berkati juga teman-teman kami yang dalam kesusahan. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Tuhan, kami hanya dapat mendoakan mereka ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong dan menopang kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh menyambut Natal dengan sukacita ya Tuhan. Biarlah Natal ini Tuhan sungguh berarti bagi kami. Dan kami boleh mengingat selalu Tuhan akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampunikan segala dosa dan pelanggaran kami. Dengarkan doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa syafaat. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan kita berikan, kita memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Adik-adik, kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah pada dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan berikan kepadamu, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah persembahan kami ini dapat membantu memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita beri pujian terakhir kita, Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini,
Kita angkat pujian berkat, sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. 1, 2, 3. Immanuel, sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan berkati.